Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Luar biasa. Sekali lagi ya, apa kabar semuanya? Luar biasa. Puji Tuhan. Hari ini kita ketemu lagi. Aku kakak Enji, Kakak Milka dan Kakak Dewi. Semuanya siap untuk memuji Tuhan ya? Siap. Yuk semuanya kita bangkit berdiri, kita mau menari untuk Tuhan. Tepuk tangannya ya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Sekali lagi. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi kita nyariin dari awal. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Dari selama-lamanya. dari selama-lamanya Sampai selama-lamanya. Untuk selama-lamanya. Selama-lamanya. Apa? Tuhan Yesus baik. Adik-adik, mari kita masuk lebih dalam lagi ke dalam hadirat Tuhan. Mari kita bernyanyi dengan lebih sungguh lagi. Dan biarlah hanya Tuhan Yesus yang menyentuh setiap hati adik-adik semua pada pagi hari ini. Mari kita angkat satu pujian. Bapa sentuh hatiku. Betapa aku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri.
selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa sentuh hatiku Bapa. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Adik-adik, mari semua kita lipat tangan ya. Tutup matanya, kita mau berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih kalau pada pagi hari ini kami masih diberikan kesehatan, sehingga kami masih bisa memuliakan nama-Mu, masih bisa menari, bernyanyi bersama-sama hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan, biarlah hanya Engkau saja yang ada di tengah-tengah kami, dan biarlah Tuhan tidak ada satupun yang dapat memecahkan fokus kami ya Bapa pada pagi hari ini, sehingga Tuhan pada pagi hari ini kita semua boleh sama-sama mengikuti ibadah sekolah minggu ini dengan sepenuh hati kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam-Mu saja kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, kakak yakin dan percaya hari ini semua adik-adik pasti bersuka cita karena Tuhan Yesus, amin. Amin. Kita angkat satu pujian lagi ya. Masuki gerbangnya Dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia gerakanku. ku masuki gerbangnya. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia
pujian lagi ya. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. hari Jumat, Harinya Tuhan. Sabtu, Hari Sabtu, harinya hari Minggu, Hari Minggu, semua harinya Tuhan. hari Senin lagi, Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua harinya hari ini hari apa? Hari Minggu, semua harinya Tuhan. Hari Minggu lagi, Hari Minggu, semua harinya Tuhan. puji Tuhan. Yeay, haleluya. Mari adik-adik kita masuk lebih dalam lagi kehadiran Tuhan. Kita bawa hati kita untuk menyanyikan satu pujian ini, biar kita menjadi pribadi yang selalu haus akan hadirat Tuhan. Mari semuanya kita nyanyikan satu lagu ini dengan kesungguhan hati kita. Seperti rusa, Rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggu. Bagai
lagi Tuhan, terima kasih atas sukacita dan damai yang sudah Tuhan berikan. Biarlah ya Bapa, pujian dan penyembahan kami boleh ya Bapa menyenangkan hati Tuhan. Apabila sekarang kami akan mendengarkan firman Tuhan, biarlah Tuhan yang mengurapi setiap telinga kami maupun hati kami ya Bapa, agar kami boleh Tuhan senantiasa duduk dia mendengarkan firman Tuhan, sehingga biarlah Tuhan kami tidak hanya menjadi pendengar, tetapi biarlah kami juga dapat menjadi pelaku firman Tuhan. Tuhan Yesus juga urapi kakak-kakak yang akan membawa Tuhan firman-Mu, biarlah Tuhan yang pakai kakak-kakak ini untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Ada adik-adik, selamat pagi adik-adik, apa kabar? Ketemu lagi di ibadah online Kebaktian Anak Tabernakel Kasih. Duh, tadi panas banget ya. Panas banget gak sih? Kayaknya sampai kipas-kipas geras sekali. Aduh. Ngomong-ngomong panas nih, Kak Ina jadi inget ada temen-temennya Daniel yang masuk ke dalam dapur api. Ingat nggak? Ingat nggak siapa aja? Ada 3. Pinter. Kalian kenalnya Sadrah, Mesah, dan Abednego ya? Nah, tapi tahu nggak? Sebenarnya nama mereka bukan itu. Nama mereka adalah Hanaya, Misael, Azaria. Tahu dari mana Kak Ina? Ada. Yuk kita buka Alkitabnya yuk. Udah siap belum Alkitabnya? Nih Alkitabnya disiapin. Ayo ambil Alkitabnya. Buka Alkitabnya ya. Buka kitab Daniel. Kitab Daniel. Tahu nggak ada kitab Daniel? Kitab Daniel di mana? Ayo, di Perjanjian Lama. Perjanjian Lama di kitab Daniel. Setelah Yehezkiel, kitab Daniel. Di Daniel 1 ayat 6 dan 7. Ya, kita baca ya. Daniel 1 ayat 6 dan 7. Di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hanaya, Misael, dan Azaria. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Beltsasar, Hanaya dinamainya Sadrah, Misael dinamainya Mesah, dan Azaria dinamainya Abednego. Nah, jadi nama mereka itu Hanaya, Misael, dan Azaria. Oleh pegawai istana itu diganti nama mereka dengan nama lain, yaitu Sadrah, Mesah, dan Abednego. Hanaya menjadi Sadrah, Misael menjadi siapa? Mesah, dan Azaria itu menjadi Abednego. Sedangkan Daniel menjadi Beltsasar. Ingat ya nama mereka, Hanaya, Misael, dan Azaria. Nah, bagaimana ceritanya? Hanaya, Misael, dan Azaria ini kan pegawai-pegawainya Raja Nebukadnezar. Nebukadnezar itu adalah Raja Babel. Dia menjajah Israel. Nah, Hanaya, Misael, Azaria, mereka bekerja di bawah pimpinan Raja Nebukadnezar. Nah, gimana ceritanya Hanaya, Misael, dan Azaria bisa masuk ke dalam dapur api? Nah, gini ceritanya. Suatu hari, Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung yang sangat besar, tinggi sekali. Tingginya Alkitab mencatat 60 hasta tingginya. Lebarnya 6 hasta. Sebesar apakah 60 hasta? Sebesar apakah 6 hasta?
60 hasta itu tingginya kurang lebih 30 meter. Wah, tinggi sekali, 30 meter. Dan lebarnya 3 meter kurang lebih. Wah, tinggi dan besar sekali patungnya. Nah, kemudian Raja Nebukadnezar menyuruh pegawainya untuk memanggil semua orang-orang penting di kerajaan itu. Siapa aja? Yuk kita buka. Daniel 3 ayat 2. Daniel 3 ayat 2. Lalu Raja Nebukadnezar menyuruh orang mengumpulkan para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasihat negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum, dan semua kepala daerah untuk menghadiri pentahbisan patung yang telah didirikannya itu. Nah, patung itu didirikan di Dura. Nama tempatnya Dura. Ukuran patungnya itu berapa tadi? Tingginya 60 hasta. Satu hasta itu 45 cm. Tingginya 60 hasta, lebarnya 6 hasta. Wah, tinggi dan besar. Dan Raja Nebukadnezar menyuruh orang untuk mengumpulkan semua orang, para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasihat negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum, dan kepala daerah untuk menghadiri pentahbisan patung itu. Nah, semua dipanggil. Nah, setelah dipanggil, apa? Raja memberikan perintah. Gini perintahnya. Beginilah dititahkan kepadamu, hai orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa. Demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, maka kamu harus sujud menyembah patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar. Nah, semua orang yang mendengar bunyi-bunyian harus sujud menyembah patung yang didirikan oleh Raja Nebukadnezar. Patung yang tinggi besar itu harus disembah oleh semua orang yang mendengar suara bunyi-bunyian itu. Nah, di sini masalahnya. Sadrah, Mesah, dan Abednego atau Hanaya, Misael, dan Azaria tidak mau menyembah patung yang didirikan oleh Raja Nebukadnezar. Karena Hanaya, Misael, dan Azaria tidak mau menyembah patung emas yang didirikan oleh Raja Nebukadnezar itu, Raja Nebukadnezar menjadi sangat marah. Marah sekali. Mau lihat di mana ayatnya? Daniel 3 ayat 13. Sesudah itu Nebukadnezar memerintahkan dalam marahnya dan geramnya untuk membawa Sadrah, Mesah, dan Abednego menghadap. Setelah orang-orang itu dibawa menghadap raja, berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, apakah benar, hai Sadrah, Mesah, dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Raja sangat marah sekali. Raja sangat marah karena Sadrah, Mesah, dan Abednego atau Hanaya, Misael, dan Azaria tidak mau menyembah patung yang didirikan oleh Raja Nebukadnezar itu. Tapi Raja Nebukadnezar memberi kesempatan sekali lagi. Sekarang ya, sekali lagi. Kalau kamu dengar bunyi-bunyian, kamu dengar seruling, kamu dengar kecapi, kamu dengar segala bunyi-bunyian itu, kamu sujud menyembah sekarang, aku ampuni kamu. Tapi apa jawabnya Hanaya, Misael, dan Azaria kepada Nebukadnezar? Kita baca di ayat 16 dan 18. Lalu Sadrah, Mesah, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar,
tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari tangan-Mu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Nah, Hanaya, Misael, dan Azaria tetap setia kepada Tuhan. Mereka tidak mau menyembah dewanya Nebukadnezar. Mereka tidak mau menyembah patung emas yang didirikan oleh Raja Nebukadnezar. Mereka tetap setia kepada Tuhan. Meskipun hukuman mereka kalau mereka tidak mau menyembah patung yang didirikan oleh Nebukadnezar itu, mereka dimasukkan ke dalam dapur api. Dapur api itu lebih panas dari cuaca sekarang. Dapur api itu panas sekali. Dapur yang isinya api, mereka masuk ke dalam dapur api itu. Dan mereka tidak takut, mereka lebih takut kepada Tuhan daripada pada Raja Nebukadnezar. Ya, selanjutnya, maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar. Air mukanya berubah terhadap Sadrah, Mesah, dan Abednego. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari biasanya. Waduh, gawat ini, bahaya ini. Bisa mati terpanggang ini Sadrah, Mesah, Abednego. Bisa mati terpanggang ini Hanaya, Misael, dan Azaria. Kalian tahu, orang-orang yang mengangkat Sadrah, Mesah, dan Abednego dan melemparkan mereka ke dalam dapur api, mereka mati terpanggang. Karena perapian itu dibuat sangat panas. Mereka baru sampai di pintunya saja untuk melemparkan Hanaya, Misael, dan Azaria, mereka sudah mati karena terpanggang. Tapi ketika Nebukadnezar melihat ke dalam dapur api itu, mereka melihat, loh, kok ada 4 orang? Bukannya tadi 3? Bukannya tadi Hanaya, Misael, dan Azaria aja yang masuk ke dalam dapur api? Kok jadi 4 sih? Masa? Pengawalnya juga bingung, rajanya juga bingung. Coba matiin apinya. Coba dikeluarin mereka. Mereka dikeluarkan dari dapur api, dan kalian tahu, raja mengendus. Kok nggak ada bau kebakar? Rambut juga tidak kebakar. Baju yang mereka pakai tidak kebakar. Kulit mereka baik-baik saja. Raja heran. Loh. Kalian punya ilmu apa ini? Nah, kita baca ayat yang ke-28. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrah, Mesah, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa, atau bahasa manapun ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrah, Mesah, dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing, karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu. Lalu raja memberikan kedudukan yang tinggi kepada Sadrah, Mesah, dan Abednego di wilayah Babel. Wah, Raja Nebukadnezar selain dia terkejut, terkagum-kagum dengan mujizat yang terjadi, dengan apa yang terjadi terhadap Hanaya, Misael, dan Azaria, Nebukadnezar juga memberikan perintah bahwa tidak boleh ada yang menghina Allahnya Hanaya, Misael, dan Azaria. Dan bahkan Hanaya, Misael, dan Azaria diberi kedudukan
di Babel. Nah, Hanaya, Misael, dan Azaria tetap memilih takut akan Tuhan daripada takut kepada Raja Nebukadnezar. Padahal Raja Nebukadnezar itu bukan raja yang baik. Dia raja yang menyembah patung. Terus kalau tidak menyembah patungnya punya Raja Nebukadnezar akan dimasukkan ke dalam dapur api. Gak main-main hukumannya. Tetapi Hanaya, Misael, dan Azaria lebih takut kepada Tuhan daripada kepada Raja Nebukadnezar dan hukumannya. Karena Tuhan juga punya hukuman buat orang-orang yang tidak taat kepada Tuhan, yaitu yaitu neraka. Neraka lebih panas dari dapur api. Ya. Nah, kita mau belajar dari Hanaya, Misael, dan Azaria yang lebih takut kepada Tuhan daripada yang lain. Ya, lebih taat kepada Tuhan daripada yang lain. Takut dan setia kepada Tuhan. Yuk, sekarang kita mau baca ayat hafalannya. Ayat hafalannya di 1 Samuel 12. Buka dulu 1 Samuel 12. Di mana 1 Samuel? Di depannya. Tadi Daniel kan agak ke tengah, sekarang agak ke depan. 1 Samuel 12 ayat 24a. 1 Samuel 12 ayat 24a. Hanya takutlah akan Tuhan dan setialah beribadah kepadanya dengan segenap hatimu. Sekali lagi, 1 Samuel 12 ayat 24. Hanya takutlah akan Tuhan dan setialah beribadah kepadanya dengan segenap hatimu. Saya bisa takut akan Tuhan dan setia kepada Tuhan. Ya, hari ini kita belajar untuk kita sebagai anak-anak Tuhan harus takut kepada Tuhan dan setia kepada Tuhan. Seperti Hanaya, Misael, dan Azaria. Ya, yuk kita mau berdoa. Tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini kami sudah belajar dari imannya Hanaya, Misael, dan Azaria yang setia kepada Tuhan, yang takut akan Tuhan, yang memilih untuk setia kepada Tuhan, yang memilih untuk takut akan Tuhan. Kami mau Tuhan memiliki iman seperti Hanaya, Misael, dan Azaria yang takut akan Tuhan, yang tetap setia kepada Tuhan apapun tantangannya Tuhan. Tuhan Yesus yang tolong kami, Roh Kudus yang menolong kami, memimpin setiap kehidupan kami supaya kami dapat menjaga iman kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan yang mengingatkan kami pada pagi hari ini. Sebentar Tuhan, kami akan berpisah melanjutkan setiap kegiatan kami masing-masing. Tuhan yang terus memimpin kami, Tuhan yang terus menolong kami, Tuhan yang memberikan kesehatan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami tutup rangkaian ibadah kami ini dalam nama Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ina mau kipas-kipas lagi.